Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa bersama Mangkuraya. Saat ini Mangkuraya masih bertualang nih, sahabat-sahabat masih pada sama-sama main iklan. Misalkan kurang di kan jelema tuh sok hoream agak cepet kalah komputer makin dan pertualangan seru nih, masih pada konsultasi, saling tukar pendapat untuk konten. Suasana pagi menjelang siang hari, sobat, suasana kemarau dan anginnya cukup kencang sekali. Aduh, kernaon Kang? Ini pabuligir gitu. Oh, ini sobat. Ini rumah-rumah di kampung yang saat ini dalam suasana musim kemarau. Ini kelihatan sangat cerah sekali. Nah, ini sobat, kambingnya bagus-bagus nih. Kalau di daerah perkampungan nih rata-rata punya ternak kambing. Oh, ini sobat, kambingnya bagus-bagus. Ih, dedeknya cantiknya. Mau kemana? Lihat kambing. Nih dari sini nih kalau mau lihat nih. Oh, mau lihat dari situ. Nah, sobat, ini adalah rimba yang di belakang, ya di depan rumah. Oh, ini rimbanya di depan rumah. Tapi ya memang cukup indah sekali sobat. Jadi rumah-rumah di sini kalau nggak di kebun ya ini depan rumahnya ada rimba. Saat ini angin masih kencang sekali sobat. Mantap anginnya. Sangat sejuk sobat, angin semilai berhembus membawa suasana semakin damai, semakin sejuk, dan daun-daun melambai-lambaikan. Dedenya mau ngasih makan kambing ya. Kambingnya daun kering juga mau sobat. Ada yang lewat.
sobat, suasananya depan rumah ini. Jadi di sini adalah tebing yang sangat curam, dan ini adalah rimba yang tadi dikatakan di depan rumah. Oh sobat, jurang. Wah, ini kandangnya bagus-bagus. Udah nggak dikasih ternak lagi nih sobat. Inilah suasana pagi menjelang siang hari ini. Suasananya perkampungan ini sangat sepi karena rata-rata kalau petani itu sedang beraktivitas untuk di siang hari. Tapi karena di daerah sini perbukitan dan pegunungan, jadi walaupun musim kemarau masih tetap suasananya tidak begitu kering. Wah, ini kayu-kayu calon bahan rumah, mantep-mantep. Oh ini sobat, ini sepanel semua ini. Ini yang 4 meteran, terus ini yang 2 meter. Nah, rumah sederhana yang sudah dikapung. Ini masih papan semua. Sobat, anginnya cukup kencang sekali di sini. Mulai menurut para perbincangan sahabat-sahabat kita tadi, dari mulai tadi malam. Dan kita akan menuju rumah yang di belakang, yang di pinggiran kebun saat ini. Tapi kelihatannya sangat sepi sobat. Tapi ini kayaknya udah dikasih besi-besi, mau tambah dibangun mungkin. Nah ini sobat, nah ini juga di sini ada apa namanya, kandang-kandang kambing. Nah ini juga di sini ada kandang kambing. Oh. Dan rumah ini unik sobat, jadi tanahnya itu tidak diratakan, jadi yang tinggi dibikin tinggi, yang rendah dibikin rendah. Unik sekali.
Sobat, airnya aja sampai depan-depan rumah kalau di sini. Nah ini airnya deras sampai di pinggir rumah. Nah, perkampungan saat ini masih sepi karena suasananya masih waktunya beraktivitas. Ini ada sayuran mantap nih, gori atau nangka muda. Ya sobat, nah inilah suasana di kampung yang saat ini musim kemarau dan musim angin. Kalau di sini beberapa musim, ada musim penghujan, ada musim kemarau, dan ini juga kemarau dengan musim angin. Tapi biasanya nggak lama, paling 2 hari. Ini sobatnya kandang kambing juga ini. Jadi kalau di sini rata-rata punya kambing. Kalau sapi jarang di sini sobat. Tapi kalau kambing rata-rata tiap rumah punya. Karena menurut mereka kalau kambing mudah penjualannya, juga kebutuhan yang sedikit-sedikit bisa di-cover. Nah, seandainya kebutuhan hanya cukup untuk jual kambing satu, jual kambing satu. Nah itu sobat. Nah ini sobat, kita lihat lagi. Ini ada kandang kambing lagi. Ini rumah warga yang masih rumah papan, dan ini kambingnya. Wah mantap-mantap, bagus kambingnya sobat. Sobat, kambingnya itu kali ini di box sobat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini tiap kotakan ini 1 kambingnya, dan pakannya juga enak sobat. Ini cuma samban. Nah ini kalau malam dikasih perapian supaya hangat kambingnya. Kalau kelapa-kelapa di sini sobat udah nggak kurang lagi kalau hanya untuk masak. Nih sampai di bawah aja tumpuk-tumpuk. Wah, buah kelapanya sobat sangat lebat-lebat banget. Kalau di kampung ini kalau cuma tanaman bumbu, tanaman-tanaman yang bisa untuk bumbu dan dimakan, rata-rata tiap rumah itu ada. Di sana berjajar rumah-rumah warga di pinggir jalan, karena akses jalan ini memang walaupun di daerah pegunungan ini sudah terlihat cukup maju lah, karena ini akses kendaraan sudah lancar untuk pengangkutan hasil bumi,
pengangkutan material, juga motor di sini udah banyak, rata-rata tiap rumah udah punya. Jadi sudah tidak terlalu tertinggal lah, walaupun di daerah pegunungan. Jalannya juga udah cukup lumayan bagus. Karena dengan kekompakan warga untuk membangun di lingkungan masing-masing, jadi sambung menyambung ke wilayah-wilayah lain, ke dusun-dusun lain. Hai sobat, kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Wah, inilah tadi tempat atau jalan yang kita lewati. Terus ini sobat, tadinya ini kebun kopi, terus udah gitu ditanam sawit. Tapi berhubung waktu zaman itu sawit juga murah dan akhirnya dibongkar. Nah, saat ini kayu-kayu yang dirombak kembali, direncanakan akan ditanam sawit kembali, karena ini sudah kelihatannya sudah dijambangkan, ini jambangan lagi untuk tanam sawit kembali. Karena saat ini untuk warga di daerah sini rata-rata banyak tanam sawit, karena walaupun sulit tapi mudah, pengambilannya tidak harus diambil sendiri, tapi bisa ngupah. Nah, inilah sobat, tempat yang sejuk karena kebun sawit. Tanpa mendung, sangat cerah sekali. Alam yang begitu indah di perkampungan ini menambah suasana semakin indah dan semakin betah. Lah, yang tinggi menjulang tinggi itu adalah pohon-pohon jambe sobat. Tuh, sangat tinggi sekali. Tapi memang jambe itu adalah tanaman yang menghasilkan di waktu sudah tidak ada musiman lain, dan jambe inilah yang sebagai andalan untuk perekonomian di kampung sini. Suasana kelihatan sangat cerah sekali. Angin masih tetap terus berhembus. Ya, sobat. Di depan-depan rumah, di pinggir-pinggir rumah, kalau di sini ditanam buah naga, lumayan untuk hiasan depan rumah dan menghasilkan.
adalah sobat tempat penjemuran kopi yang mana di pinggiran tebingan tuh. Nah ini sobat, ini pisang ini udah langka sekali nih. Pisangnya memang kecil-kecil, tapi cukup enak dan manis sekali nih. Ini udah langka, tapi ini masih di daerah sini masih ada nih. Nih. Hembusan angin masih terus mengalir dan menggoyang-goyangkan tumbuh-tumbuhan. Dan inilah sobat, alam semesta, alam yang penuh keindahan, alam yang penuh keasrian, dan disinilah terlihat sangat sejuk dan sangat mengesankan karena pemandangan-pemandangan yang didominasi dengan pepohonan yang rindang, tapi ini tidak jauh dari perkampungan. Menambah kampung ini menjadi segar dan sejuk karena masih banyaknya pohon-pohon kayu-kayuan yang sangat rindang, yang bahkan tempat ini tidak pernah dibersihkan atau ditebang karena untuk pencegahan erosi dan untuk mengeluarkan sumber alam atau oksigen dari pepohonan tersebut. Dan kandungan air yang dari pepohonan yang rindang inilah yang menambah sumber daya airnya tidak surut. Makanya di perkampungan begini ini jarang sekali perairannya surut karena pepohonan yang besar-besar ini masih banyak untuk penyimpanan hal air. Inilah. Karena ini pun kalau ditebangin, karena ini juga tebingan, jadi makanya tidak ditebang. Mantap sobat, kalau kita refreshing di daerah kayak gini nih, bertualang, bersilaturahmi ke warga, dan kita melewati rimba-rimba yang sedemikian sejuknya, menambah suasana menjadi segar, pemikiran menjadi tenang dan damai. Oke sahabat, kita lanjutkan lagi perjalanan petualangan kita. Oke, sengaja sobat, kita motor nggak usah dibunyikan untuk sambil melihat suasana di kampung ini.
ini sobat. Ternyata di sini banyak warga yang mau bangun rumah. Kayu-kayunya sudah dibuat. Inilah sobat, suasana di pagi menjelang siang hari ini, suasana yang sangat indah dan cerah. Halo Dede, ya ngapa? Eh, oh, inilah tanjakan dan sekarang ini menjadi turunan. Nah, ini jalannya agak sulit. Memang nggak terlalu sulit sih sobat. Enggak. Sobat, kita melewati perkampungan lagi. Saat ini juga keadaan sepi. Ada orang yang mau hajat tuh kayaknya, bawa wajan gede untuk bikin dodol. Ini kita melewati turunan lagi, walaupun sudah dicor, tapi cornya ini udah rusak.
saat ini sobat kita masih melewati turunan terus. Oke sobat, ini kita sudah memasuki wilayah dari tadi kita turun terus, ini masih turun, tapi kita sudah melewati jalan yang akses ke kampung. Ini kita memasuki wilayah yang ke daerah perkebunan. Ini sobat, suasananya sangat mengesankan karena di daerah sini sejauh ini masih suasana angin. Jalannya yang berkelok-kelok hanya bisa jalan motor saja sama jalan kaki. Nah, kita akan memasuki perkebunan karena kita akan melihat dan kita akan survei, kita akan melihat-lihat dalam pertualangan ini karena masih musim angin, jadi bagaimana di wilayah perkebunan tersebut. Waduh sahabat, kayaknya suasananya agak memprihatinkan karena di sini mulai masuk di kebun ini sudah mulai itu pisang-pisang yang masih muda pada tumbang. Inilah jadi kerugian warga petani pisang. Nah inilah sahabat, pisang yang masih muda-muda sudah pada tumbang karena ada serangan angin dari tadi malam. Nah inilah sahabat, kelihatannya
pohon-pohon pisang saat ini, mana saat ini masih musim kemarau, diterpa lagi dengan angin, akhirnya pada patah. Inilah yang masih selamat. Coba kita lihat untuk lebih ke dalam kebun ini bagaimana, karena belum tahu yang lainnya. Wah sobat, ini sangat indah sekali nih kalau untuk hiasan di depan rumah. Wah ini ada bunga aren nih yang sangat pendek banget ini tuh. Wah ini neresnya enak banget ini, pendek, udah nggak manjat-manjat, cuman paling berapa 1 meter dari tanah. Oke sahabat, kita akan lanjutkan, masih ada atau tidak yang pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang tumbang karena terterpa angin. Waduh, goblok. Ini selamat, aman. Nah, ini masih aman juga sobat. Kita lihat, kita langsung melanjutkan perjalanan bagaimana para kebun-kebun petani. Ini kebetulan saat ini melalui perkebunan tumpang sari kopi sama pisang. Walah, ini tumbang lagi sobat. Wah, ya untungnya tidak semuanya. Ini kalau yang sebelah sini masih bagus-bagus sobat, karena mungkin ya agak ada pepohonan. Wah ini pohon durian ini lebat banget nih sobat bunganya. Wah semoga menjadi buah yang lebat juga. Waduh, ini tumbang lagi sobat. Tuh masih muda juga, udah tumbang, ada tumbang. Nah ini kemungkinan jalan ini juga akses menuju kebun warga yang di bagian bawah sana. Oke sobat, kita lanjutkan lagi.
karena saat ini kita kepengen tahu dan untuk memberitahukan dan untuk menginformasikan kepada sahabat-sahabat untuk saat ini di wilayah ini terjadi apa dan bagaimana suasananya untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk angin yang semalaman itu masih dalam keadaan kondisi agak normal karena tidak ada pepohonan yang tumbang, hanya batang-batang pisang saja sobat. Jadi masih tergolong zona aman. Nah, ini sejauh ini pertualangan Mamangkuraya masih kelihatan aman-aman saja. Untuk tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang lain hanya sebatas pohon pisang saja yang tumbang. Nah, informasi dari Mamangkuraya untuk di wilayah perkampungan bagian perbukitan. Suasana untuk tanaman kopi sobat untuk saat ini juga masih keadaan aman, masih menghijau, makin bagus, dan masih saat ini masih sebagian masih berbunga. Karena walaupun kemarau di sini masih suasananya, kondisinya, iklimnya masih cukup bagus. Ya, tidak tahu kalau untuk daerah-daerah lain. Tapi untuk di daerah sini masih kondisinya cukup normal. Nah, ini masih keadaan menghijau semua, tidak ada kekeringan di sini, masih kelihatan segar-segar dan normal. Wah, suara ini menjadi kayak mana ya? Rasa sangat asri karena suara-suara hewan yang ada di perkebunan ini masih tetap lestari. Tuh, langitnya membiru tanpa halangan apapun dan tidak ada mendung atau awan sedikit pun. Nah, kalau di sini sobat, jadi untuk sersah-sersah atau serbuk-serbuk atau kulit-kulit kopi di sini masih bisa dimanfaatkan pengganti kompos. Nah, itu untuk para sahabat sekalian. Jadi kalau punya dedek kopi, kulit-kulit kopi ini tidak perlu dibuang-buang dan lebih baik dibuang kebun-kebun karena menambah kesuburan lahan juga. Nah, inilah contohnya sobat, pemupukan dengan kulit kopi yang saat ini kelihatan sangat bagus untuk perkembangannya.
ini ada yang patah. Nah, belum. Waduh sobat, wah ini ada yang tumbang lagi tuh. Waduh, ini malah lebih muda lagi nih pisangnya. Waduh, kasihan. Wah ini sobat, jadi ini ternyata hanya kulit kopi sobat. Di karung ini nggak apa-apa ini, karena kulit kopi untuk pupuk. Wah ini ada wah banyak yang tumbang. Wah ini sobat, wah ini ada paralon. Nah, segini nih, ini mungkin untuk ke kebun, dan ini kayaknya dari atas sana ini. Coba sobat kita lihat. Masih terus sobat. Memang kalau di sini sobat, memang cocok banget nih kalau kopi setek. Nah ini kayak gini nih. Nih, kita ikuti paralon ini. Mantap. Tuh, perkebunan yang sangat bagus sekali. Nah, ini sobat, anginnya kayaknya mulai agak reda, tapi ya nggak tahu nanti. Kalau untuk saat ini masih hanya semilir-semilir aja. Kalau tadi malam sampai tadi pagi masih sangat kencang sekali. Tapi ya terlihat di kejauhan sana masih kencang juga tuh angin-anginnya. Mari kita kukurusukan sobat, untuk melihat suasana di kebun kopi warga di kampung. Sobat, kopinya mantap-mantap. Makanya ini pohon jengkol udah segini gede nih sobat. Ini juga dibunuh atau dimatiin karena dia sayang sama kopi-kopinya ini. Tapi sebetulnya harga jengkol sekarang udah 20.000 sobat. Ya, kemarin ada yang 17 sampai 20.000. Tapi ya ini masih ada pohon-pohon jengkolnya untuk bayang. Tuh, buah juga. Kali ini memang sengaja mungkin dijarang-jarangin
Hush. Pemandangannya keren sobat. Dan di kejauhan sana sobat, itu terdengar sayup-sayup ada pengajian. Alhamdulillah di wilayah sini itu masih sangat kompak dalam hal untuk pengajian-pengajian maupun bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Nah, lewat akses jalan untuk pengangkutan hasil bumi, sawit maupun kopi, kayu-kayuan dan yang lain-lainnya. Kita ketemu lagi tempat yang sangat sejuk sobat. Wah ini sobat, ternyata baru saja mau panen sawit, tapi ini yang ngunduh udah kemarin, mungkin ini udah nggak ada karawan ngunduhnya. Gede-gede banget. Nah, tapi ini kebun ini memang sangat boleh dikatakan rata sobat, walaupun di atas pegunungan ini rata banget. Ya nggak begitu mereng. Ini hasilnya juga cukup lumayan. Jadi ini nanti kalau pengambilan dari bawah sana sobat, belok ke sebelah kanan. Nah, nanti truk-truk itu masuk ke sini dan muat di sini dan lanjut ke daerah paling ujung sana. Jadi kalau di sini udah nggak bawa ke jauh-jauh, udah mobil truk atau mobil L300 sudah bisa ngambil ke setiap wilayah. Oh ini sobat, masih ada nih. Memang sobat, untuk di daerah sini udah mulai kebun-kebun yang kurang menghasilkan itu ditanami pohon-pohon sawit, tanaman baru, tanaman muda. Karena mungkin menurut perhitungan para petani,
sawit itu mudah untuk pengambilannya karena nggak perlu diambil sendiri, udah ada karyawan yang khusus tukang ngambilnya. Tapi di sini sobat, sebetulnya dari mulai sawit sampai kopi semua rata-rata bagus. Karena di sini iklimnya masih iklim tropis yang masih sangat bagus atau masih sangat terjaga. Karena suasananya masih cukup dingin. Terlalu dingin tidak, jangan terlalu panas juga enggak. Makanya di sini sangat cocok semua tanaman. Mungkin kalau udah terlalu panas, mungkin ada yang tanaman nggak cocok. Terus kalau terlalu dingin, mungkin ada juga tanaman yang sebagian nggak cocok. Tapi kalau di sini sobat, semua tanaman rata-rata masih cocok untuk ditanam di wilayah sini. Ini masih masuk ke wilayah Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara, provinsinya Lampung. Nah sobat, sekedar informasi wilayah yang masih sangat subur makmur. Dengan suasana yang kayak begini ini sobat, menjadi tambah kesemangatan untuk bertualang dan bersilaturahmi ke warga kampung atau ke wilayah-wilayah perkebunan atau pertanaman-pertanaman yang lain, karena di wilayah ini semua tanaman bisa ditanam di wilayah sini. Nah, di sini cara penumpukan pelepahnya itu memang di barisan tengah sobat. Jadi ditumpuk di barisan setengah gini. Nah, ini. Jadi kalau motor-motor nanti ada gangnya itu untuk lewat motor atau untuk manggul. Kalau ini ya cuma dipanggul karena dekat. Tuh suasananya. Ya, cuma sayangnya sobat, pas begitu karyawannya sawit ini lagi ngambil, kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa bertemu sama mereka. Hanya bisa mengomentari saja lewat pertualangan ini. Tapi semoga yang punya lahan atau semua kawan-kawan di sini, saudara-saudara kita yang di sini, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke lah sahabat, para pemirsa, para pendengar dan para sahabat-sahabat sekalian yang telah mengikuti pertemuan Mangkuraya, semoga diberikan kelancaran rezeki, kemurahan rezeki, dan yang sakit diberi kesembuhan, yang belum mendapatkan jodoh semoga dimudahkan untuk mendapatkan jodohnya, dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.